Kita dari kelompok 7. Nah, di sini kita akan membahas tentang sociological institutionalism dalam konteks institusi pendidikan. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama kelompok 7. Let's go! I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Nah, udah kenal kan? Sekarang kita masuk ke materi. Sociological institutionalism atau bisa disingkat SI adalah salah satu bentuk sistem institusionalisme yang baru yang menggunakan logika kepantasan dalam memahami perilaku organisasi dan individu. Di dalam SI, konsep logika kepantasan digunakan sebagai perubahan institusional. Logika kepantasan mengacu pada kondisi di mana organisasi dipaksa untuk bertindak secara konvensional sesuai dengan lingkungan organisasi tersebut. Nah, jika organisasi tidak bertindak secara konvensional, maka akan dianggap berbeda dengan organisasi dan aktor-aktor lain yang akhirnya akan dianggap melenceng. Nah, karena hal tersebut, organisasi cenderung melakukan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lain dan juga mengadopsi ide-ide normatif entah itu baik maupun buruk yang ada di lingkungan sekitar organisasi tersebut. Logika kepantasan melihat bahwa tingkah laku dan tindakan manusia ditentukan oleh kepentingan rasional yang tindakannya didasarkan pada penyesuaian terhadap norma-norma yang berlaku. Institusi pendidikan adalah institusi yang dibentuk dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu. Sedangkan pendidikan sendiri adalah salah satu kebutuhan manusia yang seharusnya terpenuhi agar manusia memiliki bekal ilmu dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan. Nah, jadi agar individu tersebut dapat berperilaku lebih baik dan bijak di masa depan nanti. Isomorfisme adalah upaya institusi mempertahankan dan bersaing dalam kompetisi pasar dengan menerima serta melegitimasi praktik tertentu yang dikembangkan oleh organisasi lain di lapangan. Coercive isomorphism terjadi apabila ada tekanan dari dalam ataupun luar organisasi secara formal ataupun informal sesuai dengan keadaan sosial dan kultur di masyarakat. Merujuk pada kecocokan jenis metode pada sekelompok anggota dengan kesamaan profesi, kelompok ini menciptakan sebuah kognisi dan basis legitimasi dari otonomi pekerjaan yang menyertakan koersi dan mimetik menyerupai organisasi. Jenis isomorfisme ini terjadi apabila tujuan serta prosedur organisasi tergolong ambigu atau tidak pasti dan cenderung untuk mengimitasi kebiasaan organisasi lain dalam menghadapi permasalahan serupa. Biasanya terdapat pada anak perusahaan yang mengikuti perusahaan induknya dan biasanya berada pada satu sektor bisnis yang sama. Homogenisasi mengacu pada gagasan bahwa budaya yang berbeda akan berubah dan menjadi mirip satu sama lain seiring dengan kemajuan globalisasi. Dalam homogenisasi ini mengacu pada peningkatan keberagaman budaya. Proses homogenisasi dapat dilihat dari gejala isomorfisme yang mana menggambarkan sebuah proses Institusionalisasi. Mbak, sebutin kebijakan pendidikan di Indonesia dong. Zonasi mungkin? Nah, Sel, ngomong-ngomong tentang zonasi nih, kira-kira apa sih zonasi itu? Oke, Ona. Jadi, sistem zonasi itu adalah sebuah sistem yang memprioritaskan zona terdekat antara alamat rumah murid dengan sekolah yang kemudian diikuti oleh nilai murid tersebut. Nah, nambahin nih. Nah, ketentuan mengenai zonasi ini juga tertera dalam pasal 15 sampai 17 Permendikbud nomor 17 tahun 2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah tersebut. Betul sekali, Ona. Pada kenyataannya, terdapat banyak sekolah dengan sarana dan prasarana yang belum layak. Hal ini menjadi disparitas karena adanya sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai.
sistem zonasi yang memaksa homogenisasi digital. Dalam konteks ini, sistem zonasi hanya menggunakan sistem daring dalam pelaksanaannya, padahal kesenjangan digital masih tergolong tinggi. Homogenisasi digital dalam sistem zonasi dapat terjadi jika pemerintah memutuskan untuk memberikan akses teknologi digital yang mana hanya untuk siswa di sekolah zona tertentu. Sementara, siswa di sekolah zona lainnya tidak mendapatkan akses yang sama. Hal ini dapat memperparah kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses teknologi digital dan siswa yang tidak memiliki akses tersebut. Sehingga, untuk menghindari homogenisasi digital yang dipaksa oleh sistem zonasi sekolah, pemerintah perlu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama untuk pendidikan mereka. Pemerintah dapat membangun infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah dan memberikan dukungan untuk siswa yang tidak memiliki akses teknologi digital yang memadai. Menurunnya kesempatan siswa dalam mengembangkan minat dan bakat. Sistem zonasi kurang menguntungkan bagi siswa karena terdapat sekolah yang kurang mampu untuk mengembangkan program minat dan bakat siswa, sehingga siswa kurang bisa memaksimalkan potensi kemampuan akademik atau non-akademik. Strategi pembelajaran yang kurang efektif. Terdapat guru yang terbiasa mengajari di sekolah favorit sehingga menggunakan metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan cepat. Sementara kemampuan siswa untuk memahami materi berbeda satu sama lain. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabar kalian? Baik. Nah, di sini aku mau ngajak ngobrol kalian nih. Kita kan tadi udah ngebahas ya tentang sociological institutionalism dalam konteks institusi pendidikan. Kita tadi juga udah bahas nih tentang contoh kasusnya yaitu zonasi. Tapi di sini aku mau tahu nih, apa sih emang relevansinya antara zonasi sama SI tadi? Jadi kelompok kita ini berpendapat bahwa terdapat coercive isomorphism dan homogenisasi dalam sistem zonasi. Hal ini juga didorong oleh karena adanya homogenisasi melalui coercive isomorphism yang tertera pada pasal 15 hingga pasal 17 Permendikbud 17 tahun 2017. Tambahan? Jadi aku mau nambahin, terdapat disparitas yang ada di antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, baik dari sisi sarana maupun sarana hingga kualitas SDM guru dan murid yang terkesan diabaikan serta dipaksa untuk dihomogenisasikan oleh sistem zonasi. Gitu. Nah, jadi kita punya kritik nih. Apa tuh? Menurut kita, penerapan kebijakan zonasi dirasa terlalu dipaksakan karena seharusnya pemerintah itu memprioritaskan fokusnya terlebih dahulu terhadap upaya-upaya meminimalisasi disparitas di dunia pendidikan Indonesia gitu. Oh gitu, jadi lebih ngerti nih apa relevansinya. Jadi mungkin kita cukupin sampai di sini saja ya ngobrol-ngobrol kita. Mungkin kalau ada kesalahan kata dari kita juga minta maaf buat teman-teman semua. Sampai jumpa, dadah. Dah.